Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nashkuruhu. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'amil iman wal ihsan wal islam. Alhamdulillahilladzi arsalahu Muhammadan liyutammima makarimal akhlaq. Sahibul khandaq wa yamsi fil aswaq wa jaa bi suratil alaq. Laqad qala Allah ta'ala fi mahkamati tanzil bada'a a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asyrif, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits atau kama qala. Asbahna wa asbahana lillahi walhamdulillahi la syarika lahu, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Asbahna ala dinil Islam wa al ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwan fillah, azza wa jalla wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji yang dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan kita berniat untuk suatu amal saleh, kita berniat untuk bermajelis dalam rangka tentunya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah nikmat yang demikian agung. Setelah nikmat iman dan Islam, maka sudah sepantasnya bagi kita dan wajib bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Dengan apa kita mensyukuri nikmat Allah? Sudah seringnya kita ulang-ulang. Mungkin kita masih sangat lupa ya, karena sifat manusia itu apa? Ya, sering kita ingatkan. Dua sifat manusia. Al-insanu makhlukun khata' wa nisyan. Manusia itu sifatnya yang pertama khata', salah, sering salah, itulah wajar manusia. Penisyan dan pelupa. Nah, kalau kita itu masih sering salah dan masih sering lupa, berarti kita benar-benar manusia. Ya, kalau kita udah nggak pernah lupa, nggak pernah salah, ya berarti kita bukan manusia. Kalau malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hawa nafsu, isinya taat doang, beda sama manusia. Maka para ulama menyebutkan derajat manusia itu yang beriman kepada Allah itu bisa lebih mulia daripada malaikat, karena manusia itu diberi dua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akal, kemudian hawa nafsu. Kalau dua-duanya itu bisa dimanajemen dengan iman, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa lebih mulia kedudukan.
muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian yang ada, yang kita rasakan bersama, dengan menjadikan nikmat Allah itu untuk sarana takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui itu bernuansa pahala semua. Mengapa demikian? Karena dari niat saja itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat kebaikan. Niat dari niat. Dari keluar rumah niat mau tolabul ilmi kita sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau toh di tengah perjalanan kita nggak jadi, mungkin ada kondisi yang tidak kita inginkan di jalan, ada apa dan lain sebagainya. Kalau nggak jadi sudah dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya, sholati, sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, dan perjuanganku, dan usahaku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Kalau nuansanya kita itu sudah lillah semua, insya Allah nggak ada kata lelah. Lelahnya di dunia itu sementara, dan lama. Tapi kalau lelahnya nanti di akhirat, alhamdulillah, tiada tahu. Maka segala hal yang kita niatkan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kata lelah, tidak ada kata lelah. Maka kita kalau mau, misalnya kita hidup sendirian, kemudian kita mungkin harus mencari nafkah sendiri, kemudian kita niatnya itu lillah, maka capek pun nggak terasa insya Allah. Karena mikirnya ajir, pahala. Tapi kalau kita mikirnya, wah ini materinya sedikit, ini uangnya sedikit, ini hasilnya sedikit, maka kita lelah di situ, mikir terus, mikir. Maka jadikan segala aktivitas kita itu lillah, agar kita tidak merasa lelah. Demikian. Kemudian selawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada kerabatnya, sanak familinya, serta umat beliau hingga akhir, yang mengikuti petunjuknya hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas fadlul ashr al-awakhir fi Ramadan, keutamaan 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, ini sudah masuk tanggal berapa ini? 20 21. Tadi malam ganjil atau malam benar? Ganjil menurut siapa? Genap menurut siapa? Karena puasanya nggak bareng ya. Ada yang ngomong tadi malam itu, kalau kemarin kita di mana SMP Negeri 1 mana Kandengan, itu kemarin baru nuzulul Quran. Berarti kemarin benar ganjil. Kalau tadi malam, kemarin sore nuzulul Quran itu kemarin sore nuzulul Quran. Terus tadi malam juga nuzulul Quran di mana Kalibanger. Ya masanya sudah kita ganjil juga. Ganjil ada yang kemarin, ada yang malam juga ganjil. Hari ini ada yang ganjil, ada yang juga. Ala kulli hal, kalau kita bingung, katanya di bahasanya gini ya, kita sering mendengarkan keterangan bahwa di 10 hari akhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Siapa yang beramal di malam itu, maka dia lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Maka kalau kita nyari, ada yang menyebutkan keterangannya pada malam-malam ganjil.
Tapi ternyata ada keterangan juga, riwayatnya sahih juga, pada malam-malam yang genep malah. Ada yang 24. Kenapa tuh ganjil itu? Genep. Kalau nuzul Quran itu biasanya tanggal 17 Ramadan. Nah, terus mungkin ada yang tanggal 21, ada yang 23, ada yang 27. Rata-rata memang ganjil. Sehingga ada yang menyebutkan carilah di malam-malam ganjil itu waktu dan Muslim. Namun, azani Allah wa iyyakum, kita mau mencari kebaikan, itu kita harus tahu dulu gimana sih cara mencarinya itu, agar kita nggak salah langkah. Kita ingin dapat kemuliaan yang sangat mulia tadi, suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita mencari jalan dengan jalan memilih malam-malam yang ganjil. Nah, kalau kita nggak dapat kan kita rugi juga. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di 10 malam terakhir, yaitu beliau disebutkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, jika telah masuk al-ashru, masuk al-ashra ya 10 al-qawair, pada 10 hari di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Mi'zarahu itu ikatan sarungnya, syadda mi'zarahu, dalam artian dia lebih mengencangkan lagi kita celananya dan lain sebagainya untuk beribadah. Wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malam harinya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah demikian. Diriwayatkan oleh Bukhari. Saya ulangi, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan sarungnya. Ya, bahasa kita mungkin yang sering pakai celana, biasanya santri-santri pakai sarung, Pak Kiai kan pakai sarung ya. Ada. Itu mengencangkan sarungnya, wa ahya, dan menghidupkan malam harinya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, nggak nyari malam ganjil, nggak nyari malam genap, tapi menghidupkan malam-malam harinya. Dengan apa? Kalau bisa kita sholat 1 malam suntuk, nggak apa-apa. Ba'dal isya hatta qabil al-fajr, sampai mendekati fajar. Tapi di sini ternyata bukan cuma qiyam, ada qiraatul Quran, ada zikir, dan amal-amal soleh yang lain, sedekah, muamalah dan sebagainya. Yang penting kalau malam hari itu nggak ada puasa ini. Ya, yang penting malam hari nggak ada puasa. Puasanya di siang hari. Nah, terus kemudian yang ketiga disebutkan aiqadha ahlahu, beliau itu membangunkan keluarganya. Nah, ini pentingnya kita ya. Kalau kita hidup satu keluarga, ya seharusnya kita itu pengen kebaikan itu kebaikan bersama, bukan kebaikan sakar berdiri. Misalnya kita itu pengen bangun malam, jangan bangun malam sendirian, anaknya dibangunin, mungkin suami kita, istri kita dibangunin, ada mbah kita kalau masih sugeng ya dibangunin juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngamal itu jangan sendirian. Bahasanya gini, kita mau masuk surga itu yuk jadi kampling diri lah bahasanya. Jembar, surga itu jembar ya. Sangat luas. Kalau kita kampling sendiri, ya kita tiga ya, sama keluarga kita sendiri. Kita masuk surga, mungkin keluarga kita itu masih di neraka.
Tapi kalau kita memang sudah mengajak keluarga kok susah, ya bukan hak kita untuk memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah itu pernah mendoakan pamannya yang meninggal, padahal di kehidupan beliau setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala beliau tidak masuk Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu mendoakan agar diampuni dosanya. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau itu tidak akan memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, namun Allah lah yang akan memberikan hidayah. Ini penting bagi kita. Alaina at-tabligh wa laisa alaina hidayah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita menyampaikan kebenaran, bukan memberikan hidayah kepada seseorang. Mungkin anak kita sudah diatur, kita minta hidayah itu kepada Allah. Minta hidayah kepada Allah. Bukan kita menyeramahi anak kita terus dan lain sebagainya. Panas ternyata kita kadang. Tapi kita itu kadang belum menyentuh siapa sih pemberi hidayah itu. Allah. Maka kalau kita melihat ada keluarga kita itu yang susah, masih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang kita itu sudah berusaha menasihati sampai sekarang masih berat, susah, coba ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah, next ya, ya. Coba ya, kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita cuma bisanya usaha tanpa tawakal, bahasanya ikhtiar tanpa tawakal itu sama saja bohong. Kemudian tawakal tanpa ikhtiar juga sama saja bohong. Maka orang tawakal itu setelah dia ikhtiar, bukan pasrah bongkokan. Ya Allah, saya ingin rezeki yang banyak, limpah dan lain sebagainya, banyak luas. Ini enak dong, tapi nggak ada usaha, itu sama saja. Maka ikhtiar itu jalan. Kemudian tawakal itu pasrah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh saja yang disebutkan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu adalah ikhtiarnya dan tawakalnya burung. Ya, pagi hari sudah keluar dari sarangnya, balik-balik sudah kenyang. Usaha dia keluar, itu ikhtiar. Entah dapat atau enggak itu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan hewan melata itu yang jalannya misok-misok dan sebagainya, pakai perutnya dan sebagainya. Illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang memberikan rezekinya. Bukan kita yang memberikan rezekinya itu. Dan kita itu lupa tawakal, doa terus, tapi kita nggak minta sama Allah, sama saja. Maka pernah suatu ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala pagi hari beliau melihat di masjid ada salah seorang pemuda yang masih zikir terus, doa terus. Tinggal beliau tak sendirian tadi. Kemudian sahabat Umar itu mendekati, ada orang, siapa yang dekatin sama sahabat Umar? Mengapa engkau masih di sini? Dan pemuda tersebut menjawab, kami berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kami kebaikan, berikan kepada kami rezeki dan sebagainya. Dipukul sama sahabat Umar bin Khattab kepada Allah Taala. Akhta tadi, engkau itu salah. Silakan engkau keluar berusaha dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum apa-apa sudah minta, tidak ada usaha, tidak dapat. Nah itu disalahkan sama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka tasirul bilang, berjalanlah kita di muka bumi, walau bersama si ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah, tujuan utama.
Tapi ada keterangan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasib, bahasanya itu jatah engkau di dunia. Ini ada usaha. Akhirat itu nanti benar dari Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan dimasukkan surga atau tidak. Tapi di dunia itu ada hak kita untuk berusaha. Ya kalau kita pasrah bawaan saja bisa nanti masuk di ujian. Irja. Kita pasrah bawaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga atau neraka itu syarat itu. Biasanya gitu. Kalau kita masih demikian, coba kita perbaiki bersama. Usaha. Ikhwan fillah azza wa iyyakum, maka yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di 10 hari akhir di bulan Ramadan itu beliau membangunkan malam-malamnya, bangun malamnya dan membangunkan keluarganya. Bangun malamnya untuk amal soleh dan membangunkan keluarganya. Maka solehnya Rasulullah itu enggak sendirian. Maka kita dituntut pun demikian. Bahkan Rasulullah itu awal diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, dakwahnya kepada siapa? Keluarga. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Bukan keluarga yang jauh, tapi keluarga dekat terlebih dahulu. Karena bagaimanapun kalau kita sudah ada hubungan darah, kalau dipisahkan itu ya susah. Dan gak mungkin kita itu tega. Nanti kalau mungkin kita sudah masuk surga ya, semoga kita masuk surga semuanya. Kalau ada keluarga kita itu yang masih di neraka, mungkin kita nggak mungkin tega. Maka kalau kita mau sholat itu jangan sholat sendirian, biar kita masuk surga itu bareng-bareng juga. Ikhwan fillah azza wa iyyakum. Maka di dalam 10 hari di akhir bulan Ramadan itu ada beberapa perkara sunnah dan ada beberapa keutamaan. Yang pertama itu kama qala di ba'd riwayat, disebutkan dalam beberapa riwayat, keterangan dari beberapa kitab juga subutu sunnatul i'tikaf. Di sana ada sunnah i'tikaf. Yang mana i'tikaf itu Rasulullah SAW lakukan setiap bulan Ramadan. Selain ketika beliau itu berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau itu enggak berperang atau enggak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau selalu i'tikaf di 10 hari terakhir. Beliau selalu i'tikaf. Dan demikian dilakukan oleh para sahabat juga. Dan para sahabat itu juga diikuti oleh para generasi setelahnya. Generasi setelah para sahabat siapa? Generasi siapa? Para tabi'in. Dan kemudian generasi setelahnya lagi generasi para tabi'ut tabi'in. Mereka para salaful ummah terdahulu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahsanul qurun, sebaik-baik generasi. Maka Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu generasiku yang pertama. Generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat yaitu para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya para atba'ut tabi'in. Kalau generasi para sahabat, siapakah sahabat itu? Sahabat itu yang berjumpa, dia hidup pada masa Rasulullah SAW dan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan wafat dalam kondisi Muslim. Itu sahabat. Hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan ketika beliau meninggal itu Muslim. Ada nggak sih hidup pada Nabi Muhammad kemudian meninggalnya nggak Muslim? Duanya. Ketemu sama Nabi Muhammad nggak Muslim juga banyak. Maka yang demikian tidak bisa disebut sebagai sahabat. Ya, contoh saja Abu Jahal ketemu Nabi Muhammad kan? Ketemu. Hidup pada Nabi Muhammad ketemu dan hidup pada masa beliau. Islam enggak berarti mereka bukan sahabat. Nah demikian. Nah sebelum muslimin azza wa jalla, kemudian yang para tabi'in, generasi setelah sahabat itu generasi tabi'in. Siapakah generasi tabi'in itu? Hidup
pada masa setelah Rasulullah SAW meninggal dan dia bertemu dengan salah seorang sahabat pun itu sudah disebut sebagai tabi'in dan meninggal dalam kondisi muslim. Tabi'in di sini ada beberapa tabi'in yang kita kenal, dari Imam Atta dan sebagainya, dan Kirman dan sebagainya. Ada banyak, Imam Mujahid disebutkan juga tabi'in. Kemudian generasi setelahnya atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in itu generasi setelah tabi'in, mereka yang bertemu dengan tabi'in. Ada menyebutkan kibarut tabi'in, ulama-ulama atau syuyukhnya para tabi'in. Kemudian hidup pada masa beliau dan bertemu serta meninggal dalam kondisi muslim. Ya, ada menyebutkan ini adalah generasi para al-madzhab al-arba'ah. Madzhab al-arba'ah itu ulama yang kita ikuti, yang muktamad keterangan jumhur dan kesepakatan para ulama, yaitu 4 ulama yang kita ikuti sampai sekarang. Ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Itu pada masa tabi'ut tabi'in. Tapi ada yang menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah itu ketemu dengan salah seorang sahabat. Maka ada yang menyebutkan Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in. Jadi pendapat ini ada yang mendhaifkan, yang tidak kuat. Allah a'lam bishawab. Maka kita berislam itu mengikuti mereka juga. Ahsanul qurun, sebaik-baik maksud. Maka kalau kita Islamnya itu berislam itu harus berpedoman kepada mereka. Pertama kepada para sahabat, kemudian yang kedua tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. 3 ini Al-Qur'an al-Mufaddalah. Dan generasi setelahnya itu tidak dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada penyimpangan ya wajar. Ada hadis-hadis dhaif ya wajar. Karena yang disebutkan masih bahasanya dapat keterangan dari Rasulullah SAW sebagai ahsanul qurun, sebaik-baik generasi. Itu cuma tiga generasi. Ya maka kalau kita ngambil dari salah satu 4 mazhab itu termasuk kita mengambil pedoman yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ada Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala rahimahumullah. Maka kalau kita itu mengambil salah satu dari mereka dan kita nggak mengambil sebagian dari mereka, jangan kita salahkan yang lain kalau mengambil. Contohnya kita baca Al-Fatihah, misalnya imam itu ada yang bacanya basmalahnya jahar, kemudian ada yang basmalahnya sir. Ini kadang diributkan di masyarakat. Ada yang menyebutkan kalau nggak basmalah itu nggak sah sholatnya. Ada nggak di kampus ini? Ada nggak? Harus mulai lagi. Kalau kasusnya itu pernah saya pas di mana Pandeglang di Banten sana, begitu. Karena di sana ya mayoritas itu saudara-saudara di kawan-kawan kita di Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, mereka berpegang teguh kepada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhab Syafi'i. Maka Al-Fatihah itu harus dengan membaca basmalah jahar, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh sir. Beda sama mungkin dia mengambil pendapatnya Imam Ahmad, nggak usah disir, nggak usah dijaharkan, sir saja. Beda sama pendapatnya Imam Malik, nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Pendapatnya Imam Abu Hanifah dibaca lebih baik, juga nggak apa-apa. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i harus dibaca karena itu sab'ul matsani, bagian dari Al-Fatihah. Yang kalau hilang satu ayat itu berarti Al-Fatihahnya nggak sah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa membaca Al-Fatihah yang sempurna? Bismillahnya juga dibaca. Ya pernah kita suruh ulangi lagi. Surat Al-Fatihah terawih kayaknya lupa. Soal bisa. Ustaz tadi nggak baca basmalah, nanti sholatnya nggak sah. Udah kita ulangi.
juga nggak tanya saya itu. Yang biasanya saya datang sana tanya dulu ini pakai bismillah apa enggak. Nah, biasanya yang bisa kelihatan itu ketika kita meluruskan sawu sufu fakum. Faedah tasbih sufu mintana dan sholat. Itu kalau biasanya yang jawab sami'na wa ata'na berarti Muhammadiyah. Biasanya. Kadang juga enggak sami'na wa ata'na juga ada. Itu bisa tanda-tanda. Maka azani Allah ya, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan satu orang faqih yang ahli fikih, satu muslim mukmin faqih ahli fikih itu asyaddu min abidin alfi abidin, lebih baik dan lebih utama dan lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Satu orang ahli fikih itu lebih ditakuti oleh syaitan. Syaitan itu lebih khawatir daripada 1000 ahli ibadah. Maka ahli fikih itu mereka yang paham terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja ini yang sering kita dengar akhir-akhir ini juga. Ada keterangan wali. Apa sih? Ada kabar wali Ghaus, wali Majdud, ada wali apa lagi itu? Wali-walian dan sebagainya. Bahkan ada di planet di mana itu kita membuka pendaftaran wali Allah Subhanahu wa taala, ada pendaftarannya. Lucunya gitu. Ada. Maka keterangan para ulama katanya itu didaftar nanti. Nah, terus setelah itu namanya sudah dikumpulkan, nanti proposalnya dikasihkan Nabi Khidir. Nah, terus setelah Nabi Khidir disahkan, nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad naik ke lantai 3 ya. Terus piye kalau halusinasi demikian ya. Maka yang kita lihat itu di sana disebutkan ada salah satu ulama besar ahli fikih yang disebutkan oleh mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sering dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, dan juga beberapa kitab lagi disebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah salah seorang ulama mulia, ulama ahli fikih, ulama yang paham terhadap agama Islam, paham terhadap syariat, dan beliau itu adalah orang al-mutawarrah, orang yang menjaga dari perkara-perkara yang haram maupun syubhat. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun ada keterangan dari Imam An-Nawawi bahwa keterangan-keterangan yang menyebutkan beliau itu memiliki karamah, bisa terbang dan lain sebagainya, itu perkara-perkara yang dhaif, yang dinisbatkan kepada beliau dan difitnahkan kepada beliau. Aslinya enggak ada demikian. Maka ada yang keterangan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai sekarang masih menerima pendaftaran wali, itu dusta, bohong. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau nggak pernah merasa menjadi wali. Yang menerangkan beliau itu seorang alim ulama dan ahli ibadah itu ulama yang semasa dengan beliau, dan disebutkan beliau setelah meninggal. Ada disebutkan ketika nggak ketemu atau dimintai keterangan bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu salah seorang ulama yang arif. Maka diterangkan di dalam kitab Majmu' Fatawa itu dan dalam kitab Madarijus Salikin ya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala disebutkan bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sedang ibadah. Ada dia ketika sedang melakukan perjalanan untuk thalabul ilm. Kemudian tiba-tiba ada awan yang menaungi beliau. Di awan itu tiba-tiba ada cahaya besar yang muncul. Nah ini kisah yang membuat orang sampai sekarang itu masih mengakui dan membuat orang itu ya bahasanya supaya didatangi sesuatu yang wah. Tapi beliau paham. Cahaya itu datang dan berkata, Ya Abdul Qadir Al-Jailani, Ana Rabbuk
Waqad ahlaltu ma qad haramtu laka ghairaka. Sungguh aku ini wahai Abdul Qadir Al-Jailani, kami itu rohnya. Yang disebutkan dari itu cahaya tadi. Dan aku telah menghalalkan segala yang telah aku haramkan kepadamu dan kepada selainmu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menjawab, mana? Diulangi lagi, tanya sama Syekh Abdul Qadir. Siapa engkau? Dijawab lagi sama cahaya tadi. Ana rabbuka kadzdzabta wa ahlakta annaka syaitan. Engkau dusta dan engkau adalah syaitan. Tiba-tiba tadi itu cahayanya langsung redup hilang, entah kemana. Kemudian salah seorang sahabat beliau itu bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, min aina ta'rif annahu asyaitan? Dari mana engkau tahu bahwa mereka itu syaitan? Dia itu adalah syaitan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, anna syari'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tubdal wa la tunsah. Sesungguhnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah terhapuskan. Maka kalau tadi ada yang mengaku menjadi Tuhan, kemudian menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka itu adalah syaitan. Maka kalau ada orang yang mengaku menjadi wali, terus kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktu, dia meninggalkan puasa, kemudian meninggalkan perkara-perkara ibadah dan lain sebagainya, dan mengatakan bahwa kita itu sudah makrifat dan lain sebagainya, itu dusta. Dan mereka itu mengikuti syaitan. Bahkan kiai yang mungkin ya, bahasanya ulama yang mereka jadikan pedoman itu ternyata nggak demikian, sungguh jauh. Maka setelah ada kejadian itu, ada teriakan dari kejauhan, ya Abdul Qadir Al-Jailani laqad najahta min hadzal fitan. Sungguh engkau itu sudah selamat dari fitnah ini. Laqad fatantu sab'ina rajulan wattaba'a. Dan aku sudah memfitnahkan, dalam artian mengganggu 70 orang ahli ibadah, alim, dan 70 orang itu mengikuti. Dan engkau salah satu orang yang selamat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka ahli ibadah 1000 itu tidak lebih ditakuti daripada satu orang ahli ibadah, ahli fikih, ahli syariat. Maka kita itu dituntut demikian. Jadi orang yang paham fikih, orang yang paham agama, biar kita itu nggak sedikit-sedikit ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Ada pendaftaran wali, nanti kalau kita ikut ya, kita dapat wali apa nanti ya. Maka ada keterangan itu, semakin dia itu naik derajatnya. Nah, ini keterangan oleh para ulama juga. Maka sejatinya mereka itu semakin jauh dari surga. Semakin dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dalam artian dia menerabas semua perkara yang diharamkan, maka semakin dekat dia terhadap neraka bawah. Yang mereka halusinasikan itu derajatnya tinggi, ternyata ya tinggi beneran di neraka nanti. Nah, untuk ini ngeri. Fitnah-fitnah di zaman itu demikian. Ada yang ngaku menjadi Imam Mahdi, ternyata Imam Mahdi itu main biliar. Yang kemarin keterangan dari Kiai Lutfi Basori itu demikian. Wah, ini ada keterangan dari Kiai demikian bahwa beliau ini salah satu dari Imam Mahdi. Ada salah seorang Imam Mahdi versi Nusantara. Wah, ini bingung ya. Oh, ternyata ketika dicek, beliau itu sedang, katanya orangnya itu lagi main biliar. Ini orang Imam Mahdi. Itu sholat orang. Wali fitina azani Allah banyak, maka kita perlu untuk memperhatikan fitnah-fitnah yang Masya Allah kita lupa, dan kita biasanya juga nggak tahu ada wali-wali khusus, wali majdub, wali abdal, wali apa dan lain sebagainya. Semoga ya, kita masuk kembali ke pembahasan kita. Fadlul Ashr al-Awwal di Ramadan. Yang pertama itu sunnah i'tikaf di akhir 10 bulan Ramadan. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya uquful qulub ala rabbiha. Uquf itu mendekatkan atau menautkan diri, menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan 10 hari di bulan Ramadan yang akhir itu coba kita lebih maksimalkan lagi.
lebih cepat larinya. Kuda pacu kalau dia sudah mendekati finish maka lebih cepat larinya. Dan kalau kita kok ada sama kuda kalah. Ya. Semakin mendekati lebaran, softnya semakin maju. Tapi itulah. Padahal hewan itu kalau dia sudah tahu mendekati finish itu lebih kencang. Tapi kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akal malah terbalik. Nah, kita bisa ngambil pelajaran dari kuda tadi. Bahwa kita lebih kencang ngajinya. Mungkin kalau sebelum Ramadan kita ngajinya sehari 5 ayat. Ya alhamdulillah Mas Menteri ya udah gak ngaji sama sekali. Ya. Cuma lebar mungkin ya. Nah, terus kita masuk awal Ramadan, kita sudah kencang. Satu hari 1 juz, 2 juz, 3 juz ya. Masuk pertengahan mungkin kata-katanya karena kesibukan katanya. Maksudnya apa enggak? Itu berkurang lagi. Nanti sudah mepet 10 hari Ramadan itu akhir udah mulai lagi luntur nih. Ya, maka kalau kita coba itu awal Ramadan 1 juz, 2 juz, pertengahan Ramadan ya mungkin yang jauh sedikit ya karena kita banyak kesibukan. Ya masuk 10 hari terakhir ini lebih kencang lagi harusnya. Sehari 10 juz, alhamdulillah. Hafalan. Ya Allah. Maka kalau kita lihat, kita ngambil keterangan apa tadi ya, contoh dari kuda yang disebut oleh Syarif. Kalau dia sudah mau mendekati finish, lebih kencang larinya. Nah, kita kalau bisa demikian. Karena dia itu hewan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Yang bisa berpikir, tapi dengan instingnya dia bisa merasakan kalau dia lebih cepat itu lebih baik. Tapi kalau kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia akal, nah seharusnya kita lebih baik daripada kuda. Kuda ya. Nah, kalau kita nggak bisa lebih baik daripada kuda, apa kita mau disamakan dengan kuda bahkan lebih hina dari kuda? Enggak toh. Nah, demikian. Itu. Kemudian di 10 hari akhir bulan Ramadan itu juga ada malam yang disebutkan oleh beberapa keterangan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, Lailatul Qadri 24. Malam Lailatul Qadar itu malam yang ke-24. Nah, ini keterangan Imam Ahmad di pertama. Ini keterangan lagi dari Abu Dawud At-Tayalisi, Lailatul Qadri Lailatul 24. Malam Lailatul Qadar itu malam 24. Ada lagi nih keterangan dari Wasil bin Al-Asqa, beliau menyebutkan unzilal Quran li 24. Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 24. Apalagi iltamisuha fil asril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar itu fil asril awakhir, 10 hari terakhir. Kan umum 10 hari terakhir. Enggak suruh nyari ganjil, enggak suruh nyari genep. Ya toh? Ini keterangan dari Al-Bukhari. Dari Imam Al-Bukhari. Ya. Lailatul Qadar, nah ini baru sebutkan Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar itu fita si'atin tabqa fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Dan malam Lailatul Qadar itu fita si'atin, pada 9 hari yang tersisa. Berarti 21. 9 hari yang tersisa. Terus kemudian wasabi'atin tabqa, dan 23 berarti. Kemudian wal khamisatin tabqa, dan 25. Nah, ini yang menyebutkan keterangan ganjil. Tapi secara umum tadi disebutkan yang iltamis asra al-awakhir, kuatkanlah di 10 hari terakhir, karena di dalamnya ada malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Kemudian ada keterangan lagi dari Ubadah bin Samit, fi Ramadan faltamisuha fil asril awakhir fa
innaha fi wadrin fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw fi akhiri lailatin. Ini kalau ini ganjil semua. Sebutkan dari awal 21, 23, 25, 27, 29 atau bahkan terakhir ya di akhir. Dan ini disebutkan kalau kita berpacu dengan demikian. Nah, kalau sekarang kita bingung ganjilnya berapa? Sekarang masuk ganjil atau benar? Ya ganjil menurut siapa atau benar menurut siapa? Dan malam Lailatul Qadar itu cuma sekali dalam setiap bulan Ramadan. Iya nanti masa ditanya Lailatul Qadarnya ikut yang mana? Ikut yang Sabtu atau yang Ahad? Ya tahu. Maka diajarkan ini berikan keterangan yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya agar kita itu mengiltizami 10 hari akhir di bulan Ramadan. Nggak mencari ganjil genap ya ada tadi keterangan ganjil, ada keterangan genap juga. Apa kita nyalakan hadisnya? Enggak loh. Maka yang lebih baik, lebih aman kita fokuskan semua itu. Ada lagi menyebutkan innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa isyrina. Innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsar min adadil hasab. Disebutnya sesungguhnya innaha lailatu sabi'atin, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu sabi'atin aw tasi'atin wa isyrina, 27 atau 29. Innal malaikata sesungguhnya para malaikat tilkal lailata pada malam itu fil ardi akan turun ke bumi aktsar min adadil hasab, lebih banyak daripada jumlah kerikil. Ini keterangan dari Imam Ahmad juga. Imam Ahmad tadi memberikan keterangan yang pertama pada 24. Tapi ini 27 sama 29. Ada lagi keterangan dari Imam Nasai, iltamisuha fi tis'in yabqaina aw fi sab'in yabqaina aw fi khamsin yabqaina aw fi thalathin awakhir. Ini disebutkan lagi 21, 23, 25 atau 3 hari terakhir. Nah, ini kalau kita mau hitung-hitungan gini ya bingung kita ada. Maka yang paling aman ya kita bangun malam semuanya dulu. Kita maksimalkan. Kalau siangnya itu kita sudah puasa ya mau banyak yang tidur nggak apa-apa sih. Niatnya ibadah bisa. Biar malamnya itu kuat. Bukan kamu soal ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Dicari sombong. Hadisnya doa fadilutnya seperti itu. Ada beberapa kiai yang sering kita dengar kayak gitu. Namun soal ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya kalau niatnya itu memang untuk menguatkan agar dia kuat ibadah, itu bisa bernilai ibadah. Maka tergantung niatnya. Masa tidur nggak ada niat bernilai pahala? Enggak. Bahkan haji yang nggak ada niat itu nggak bernilai pahala. Orang yang tidur nggak ada niatnya masuk berpahala ya enggak juga. Maka diniatkan. Saya tidur mau setengah jam, 2 jam, penting orang esok dengan sore rasulah. Itu bahaya. Kalau alasannya biar malamnya bangun, yang malam tidur lagi udah baik. Itu. Dan ada keterangan beberapa keutamaan bulan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan di pembukaan tadi. Man qoma Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun malam imanan, lagi-lagi dengan iman, yakin ya itu ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga benar yakin. Iman Allah ihtisaban dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu penting ya, bangun malam di malam Lailatul Qadar. Terus kemudian ada lagi yuktabu fihi maqadirul am. Kenapa kok disebutkan itu adalah malam yang mulia? Yuktabu fihi maqadirul am. Takdir seorang hamba dalam 1 tahun itu ditulis di malam Lailatul Qadar.
Maka siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Lillahi fihi lailatul khairan min alfi syahrin man harrama khairaha faqad harrama. Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Siapa yang diharamkan mendapatkan malam itu, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Siapa yang telah diharamkan mendapatkan malam itu, tiba-tiba pada malam itu kita tidur dari habis isya atau bahkan lupa tarawih sampai subuh, bukan sahur enggak. Kemudian disebutkan dalam riwayat Nasa'i ini disahihkan oleh Al-Albani, maka siapa yang diharamkan malam Lailatul Qadar, maka dia telah diharamkan kebaikan. Siapa yang terhalangi mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia telah terhalangi dalam kebaikan. Ya, ini disebutkan hadis Nasa'i insyaallah. Itu demikian mulianya malam Lailatul Qadar. Kenapa juga disebut malam Lailatul Qadar? Itu as-syarafu al-makanatul 'azimah atau makanatul 'azimah. Malam Lailatul Qadar itu malah adalah malam yang mulia, malam yang agung, diagungkan. Kemudian unzila fihi al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami anzalna turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin ada pertanyaan. Memang Al-Qur'an diturunkan dalam sekali dalam malam Lailatul Qadar atau tidak ada? Al-Qur'an itu diturunkan tadarrujan, bertahap. Yang pertama itu surat Al-Alaq, 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama diturunkan. Dan ayat-ayat setelahnya itu ketika kita lihat keterangan tidak semuanya di malam Lailatul Qadar, tapi kebanyakan itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu turun mutadarijan, itu bertahap agar supaya manusia itu belajar. Yang seambrek langsung diturunkan. Seperti kitab Allah yang lain, Injil diturunkan sekali, Zabur diturunkan sekali, Taurat juga sekali. Tapi kalau Al-Qur'an tidak. Maka kalau kita belajar Al-Qur'an itu diusahakan sedikit ya, step by step agar kita ngamalkan dulu. Nah, kalau Umar bin Khattab itu mengajarkan para sahabat 5 ayat dulu difahami, kemudian diamalkan, baru nambah yang lain. Difahami, dihafalkan, diamalkan. Bukan difahami tak, dihafalkan tak juga bukan. Yang paling penting itu diimplementasikan dalam kehidupan kita, direalisasikan dalam kehidupan kita. Akan masuk muslimin azanillahu ya. Itu Al-Qur'an. Nah, kalau ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu sudah enggak ada. Nah, dan yang demikian juga sekarang. Malam Lailatul Qadar itu sekarang sudah enggak ada karena sudah enggak diturunkan Al-Qur'an. Nah, dia belum melihat keterangan yang lain. Nah, ini kadang salah juga. Imani fitina azanillahu wa iyyakum. Kemudian takdirul arzaq wal ajal fiha. Maka diputuskannya takdir. Arzak itu rezeki, kemudian takdir, apalagi al-ajal, takdir ajal seorang hamba itu pada malam Lailatul Qadar. Maka siapa yang mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa diberikan mungkin sedikit juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezekinya lebih mulia dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tahaqqul barokah, diberikannya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qur'an. Kemudian ghufran dzunub wal ma'asi, akan diampuninya dosa seorang hamba dan orang-orang yang bermaksiat.
Kemudian idrakul khair kullahu fikian, dan mendapatkan kebaikan bagi siapa yang mendapatkan amalan tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka demikian kemuliaan yang ada pada 10 akhir di bulan Ramadan. Maka mari kita bersama-sama berusaha untuk menjadikan Ramadan itu ladang amal yang terbaik. Mari, kalau ada namanya yang sering digaungkan fastabiqul khairat, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau kita di sini yang saya anjurkan itu, kalau kita mau sholat itu jangan sholat sendiri. Itu juga yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita bisa bangun malam, jangan lupa yang lain juga dibangunkan. Masa kita mau mendapatkan kebaikan sendiri, bukan eman-eman. Masa kita tega tetangga kita, saudara kita itu nggak dapat kebaikan. Terus kemudian kalau kita lihat saudara kita itu lupa, diilengkan. Ya, iling-iling itu menjadi manusia yang terbaik juga. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat pada manusia yang lain. Maka diingatkan, kita mengingatkan seorang itu memberikan manfaat. Tapi ingatkannya yang benar. Jangan malah melukai hatinya, bahaya. Nanti malah menimbulkan kerusakan. Ikhwan fillah azza wa jalla, mungkin demikian. Sebelum saya tutup, ini ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Ibnu Majah. Disebutkan bahwa ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma adahu. Disebutkan dari akhirnya mungkin dari Aisyah radhiyallahu taala, ada seorang sahabat Allah. Wahai Rasulullah, bagaimana ketika aku itu mendapati bulan atau malam bulan Ramadan? Apa yang akan aku doa, yang akan aku baca doa di sana? Nah, disebutkan Rasulullah SAW, ud'u, qala takunina Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa engkau dengan demikian. Sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pemilik maaf, ya, pemilik maafan, karim yang maha mulia. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf-maafan. Fa'fu anni, maka ampunilah kami ya Rabbal alamin. Ini doa yang mungkin kita sudah hafal, tapi jangan sampai kita lupa berdoa pada setiap malamnya, biar kita itu, karena kita nggak tahu ya mana sih malam yang malam Lailatul Qadar. Kita doa itu setiap malam, setiap habis sholat tarawih, setiap habis ngaji dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam keterangan doa itu. Allah alam bisawab, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan yang ada, mungkin ada yang mau ditanya. Kalau kita tutup, aman. Cukup, cukup ya. Doanya sudah hafal tadi? Sudah, insya Allah sudah sering lihat, mungkin di status WA di mana. Banyak. Yang ini jangan lupa kita bacanya. Monggo, nggak ada? Kalau nggak ada sudah alhamdulillah ya. Insya Allah paham semua. Nafa'ani Allah wa iyyakum, semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan semoga usaha kita untuk terus menjadi insan yang mulia, insan yang baik, itu terus diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hambanya yang terus dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di jalan hidayah. Dan semoga kita diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi muslimah. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kepada Masjid Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha